Di sini ada sebuah pertanyaan, apa yang paling kamu takutkan? Saya tipe orang yang sebenarnya sangat konsekuen dalam setiap keputusan. Kalau pertanyaan ini mungkin muncul sebulan yang lalu, apa yang paling kamu takutkan? Pertama, saya gagal umroh karena saya sudah memang sudah daftar dan lain sebagainya, dan perencanaan intinya bahwa ada satu perencanaan bahwa kalau kemarin saya takut, aku takut nih nggak jadi pulang nih tahun ini karena corona, padahal seharusnya ini gimana nih, ini 2001 harus seperti ini seperti itu. Tapi kalau pertanyaan ini karena muncul hari ini, sore hari ini, saya akan jawab sesuai dengan isi hati saya dan juga menjadi rema buat hidup saya, dan juga tentunya menjadi doa-doa teman-teman di sini. Karena saya yakin jika pertanyaan ini muncul bukan suatu hal kebetulan. Kalau ada pertanyaan apa yang paling kamu takutkan, hari ini saya katakan, kalau kemarin saya hanya fokus memberikan hati saya kepada keluarga saya, kepada masa depan, kepada rasa hormat yang mungkin harus saya kumpulkan dari orang-orang sekeliling saya. Tapi hari ini saya katakan, yang paling saya takutkan, kalau saya tidak bisa memberikan hati saya kepada Tuhan Yesus. Saya melewati masa-masa yang terberat. Sampai pada akhirnya beberapa waktu yang lalu, saya hanya berdoa dan puasa. Dan Tuhan katakan seperti ini, terima gitu. Awalnya saya nggak ngerti terima apa. Kalau terima mengampuni kan nggak semudah itu, melupakan nggak semudah itu. Sampai akhirnya Tuhan membawa saya sempat mengatakan sama Ibu Maria, bahwa terima diri kamu. Sampai akhirnya saya menemukan, terima diri kamu. Artinya, bahwa Tuhan itu baik banget gitu loh. Bagaimana saya lora lari, jatuh bangun, tapi Tuhan tetap membawa saya dalam keadaan seperti ini utuh. Mungkin secara manusia saya melihat saya hancur, tapi saya utuh di depan Tuhan. Dan saya memang secara ini mungkin saya nggak tahu harus mulai titik mana, tapi saya minta doa teman-teman semuanya yang ada di sini, tolong bantu saya dalam doa agar saya terus fokus ke dalam Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan pulihkan. Mungkin rencana kemarin seperti ini, mungkin saya akan ubah rencana kedepannya seperti ini, dan doakan semoga hati ini milik Kristus yang bisa dicuil-cuil nantinya di Indonesia untuk anak-anak yang membutuhkan, untuk orang-orang tua yang membutuhkan. Itu tujuan saya saat ini, membagikan hati saya kepada mereka yang membutuhkan. Selamat malam Pak Abdurrahman. Iya, selamat malam. Selamat malam Pak. Bapak Muslim Kristen? Kristen ya? Iya. Oke. Silakan Pak. Begini, saya mau memberikan tanggapan juga kepada Pak Ustadz ya. Karena ya saya juga sedikit tahu tentang Islam, karena ya jujur saya dari mantan Muslim juga tuh. Tapi sekarang saya sudah di Papua di pelayanan. Jadi begini, menurut saya, daripada kita mengorek kesalahan orang, lebih baik Bapak bercermin dengan ajaran Bapak sendiri. Karena seringkali yang mengorek orang-orang Kristen lah, kafir lah, penyembah berhala lah, penyembah patung lah. Kalau kita lihat pembelajaran lagi, ketika mereka pergi ke Ka'bah, ketika mereka pergi ibadah haji, mereka itu kan memenuhi panggilan. Dikatakan, la baitaka Allah, la baitaka Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Sehingga mereka pergi ibadah haji, mereka pergi ke Mekah, mereka mengelilingi batu hitam itu. Sedangkan ketika mereka pergi ke Mekah, mereka pergi ke ibadah haji, mereka memenuhi panggilan Allah. Dan orang yang memenuhi panggilan Allah, berarti dia akan menyembah Allah. Sedangkan mereka pergi ibadah haji ke sana, apa yang mereka sembah? Yang disembah hanyalah batu, yang disembah hanyalah Ka'bah itu. Berarti Tuhanmu adalah Ka'bahmu. Berarti penyembah berhala siapa? Jadi toleransilah sedikit. Kami orang-orang Kristen tidak mau mengorek-ngorek kesalahan
atau kejelekan agama lain, tetapi marilah kita bangun toleransi antara agama kita, dan kita belajar masing-masing menurut kebenaran kita. Kalau memang itu menurut Pak Ustadz kebenaran Pak Ustadz, belajarlah di situ. Dan tolonglah, kalau khotbah itu atau berceramah itu, ceramahlah dari Al-Quran Anda. Bagikanlah pengalaman dari Al-Quran, jangan mencomot-comot dari Alkitab, terus diambil yang jeleknya saja, tidak mau baca yang baiknya saja. Itu menurut saya bukan ustadz. Kalau menurut saya, kalau dia hanya mengambil yang jelek-jeleknya saja, karena kalau setahu saya ustadz itu dia memiliki hati yang hati yang lembut, dia penuh kasih sayang. Karena kalau orang benar-benar seorang ustadz, dia mengajarkan apa yang Tuhannya, dia memiliki kasih dan memiliki kasih sayang. Karena yang sering mereka katakan, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan mereka Maha Pengasih, Tuhan mereka Maha Penyayang. Tetapi kenapa yang pengikutnya tidak memiliki kasih, tidak memiliki kasih sayang? Itu yang diherankan sekali. Jadi tolonglah, ajarkanlah ajaran yang baik bagi Pak Ustaz sesuai dengan Al-Quranmu, sesuai dengan akidahmu yang membangun. Jangan hanya mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Karena orang-orang yang mencari kesalahan orang lain, ujungnya akan binasa dan masuk neraka. Karena itu, saya bilang, Pak Ustaz, bertobatlah sebelum kiamat datang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ya. Terima kasih. Ini luar biasa apa yang beliau sampaikan, teman-teman. Dan ini kalau Pak Suharsono sedang monitor mendengarkan, inilah bukti Ustadz bahwa semakin banyak yang murtad dan semakin banyak yang meninggalkan Islam. Tetapi Anda selalu propaganda kalau gereja sepi. Ini kalau mau ditampilkan, ini jutaan orang ini yang sudah meninggalkan Islam, ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman tadi, sudahlah, ceramahkanlah Islammu, ceramahkanlah Muhammadmu, ceramahkanlah Al-Quranmu. Apa yang bisa dibanggakan dari Muhammad, apa yang bisa dibanggakan dari Al-Quranmu, coba tawarkan kepada umat manusia. Siapa tahu orang Kristen atau pendeta, siapa tahu saya bisa tertarik kalau melihat kelebihannya. Tapi kalau kalian menghina, ya bagaimana orang bisa tertarik gitu loh. Oke, Pak Abdurrahman, ini Pak Muhammad KC juga udah masuk. Selamat malam Pak KC. Selamat malam, salam kemenangan Pak Yusuf, salam sadar Pak Abdurrahman. Salam kemenangan Pak Aceh. Iya, puji Tuhan. Pak Abdurrahman ini haji dulu ya? Iya. Oh, puji Tuhan. Berarti kalau cerita tentang Mekah dengan saya akan nyambung nih. Iya, iya. Aduh, capek-capek lempar-lempar batu itu tuh. Misal ya, duit habis banyak. Iya, duit habis banyak, percuma saja capek-capek ke sana. Aduh, kepala pun tidak boleh nonggak tuh. Aduh. Pengalaman Pak, jadi kita sekarang bisa memberantas mereka, bisa memberitahu ke mereka dengan fakta yang benar. Begitu Pak Abdurrahman. Tuhan punya cara. Saya bersyukur, coba kalau saya nggak pernah ke Mekah dulu, kalah sama mereka berdebat saya. Iya. Makanya mereka itu tidak mau ngadepin saya, yang mau ngadepinnya para pendeta, dibohongin sama mereka. Yang membuat mereka kasihan begini Pak, baru-baru ini saya temukan Al-Quran surat 72 Al-Jin ayat 19 yang menyatakan bahwa Muhammad itu dikerumuni jin, dekat dengan jin. Saya cari-cari ayatnya, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah, tidak ada. Kalau Isa Al-Masih, ada ayatnya dekat dengan Allah. Surat 3 Ali Imran ayat 45, begitu Pak Haji. Jadi udah benar Pak Haji ini mengikut Yesus sekarang. Udah di posisi yang benar. Menemukan jalan yang lurus. Begitu Pak Haji. Ya, haleluya. Haleluya Pak Haji. Kalau ada Abdurrahman, saudara yang belum bisa mengenal dengar, Yesus, Pak? segera. Abdurrahman. Rupanya bermasalah sinyalnya ini. Sinyal mungkin agak kurang mendukung. Halo, iya, Ya, bisa dengar Pak? Iya, bisa dengar. Ya, silakan Pak ditanggapi Pak. Pak KC tadi mengulas sedikit tentang apa yang dia pernah jalankan dulu.
Pak Abdurrahman. Abdurrahman. Iya ya, maaf ini apa sinyalnya kurang bagus ini. Waktu di Mekah dulu pernah naik ke Jabal Nur nggak? Ya, Waktu di Mekah pernah naik ke Jabal Nur? waktu di Mekah pernah naik ke Jabal Nur juga toh. Kalau kita kan pergi ke sana, ada ini mati-mati ini kurang jelas ini sinyal. Yang ada Gua Hira-nya? Benar kan? Iya. Oh, Itu kan perjalanan naik ke Gua Hiro itu ke atas gunung itu sangat mustahil sekali. capek ya. Sangat mustahil sekali, apalagi kalau kita lihat apa itu tempat dulu dia terima wahyu itu, tempatnya itu kan sangat mustahil bisa dijangkau. Iya. Sebetulnya itu cerita perang Badar, Pak. Ketika sembunyi di atas batu sana, Muhammad sembunyi. Dia ketat-ketat. Setelah sembunyi, pulang, ngaku mendapat wahyu dari situ. Iya, Begitu. Nah, bagi orang yang logikanya nggak jalan, percaya aja. percaya aja. Terus dia Tidak kan keluar membuktikan. dari Gua Hiro, dia keluar dari Gua Hiro seperti orang gila toh. Benar. Dia mengatakan aku ketemu dengan malaikat, aku seperti mau gila. Katakan kepada istrinya. Bagaimana Iya. orang percaya ketemu Tuhan kok takut, ketemu Tuhan kok jadi gila? Yang gila itu bukan ketemu Tuhan, ketemu setan pasti jadi gila. Ketemu Tuhan Iya. itu dapat berkat. Kalau kita ketemu Tuhan suka cita joget-joget ya. Kita joget-joget dapat berkat. Ini pulang ke rumah merinding ditutupi pakai selimut. Aduh panas dingin. Iya. Ya begitulah Pak Kacil. Oke lah. Begituan. Kita sudah jadi sekeluarga kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Begitu Pak Durrahman. Ya, ini ada satu ayat dalam firman Tuhan yang luar biasa untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang Kristen ya, buat semuanya sih sebetulnya kalau kita mau buka hati. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Coba kita share screen dulu sebentar ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebentar ya teman-teman ya. Ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Oke, Pak Kace bisa bacakan, Pak? Sebentar ya, Pak. Bentar kita share screen dulu ini biar semakin jelas bagaimana firman Tuhan itu sudah menyatakan di dalam Alkitab yang sudah sempurna itu. Coba Pak Kace bisa tolong bacakan? 2 Petrus 2 ayat 4 ya. Ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang membuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka demikian demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Firman Tuhan di dalam Petrus mengatakan bahwa 2 Petrus 2 ayat 4 bahwa malaikat-malaikat yang berdosa atau roh-roh jahat atau iblis ya, itu mereka dilemparkan, mereka masuk ke dalam gua-gua, dilemparkan ke tempat yang gelap untuk menyimpan mereka sampai kepada hari penghakiman ya. Jadi kalau di dalam kebenaran yang dimiliki yang telah dibukakan oleh Tuhan kepada orang-orang Kristen, bahwa yang ditaruh di dalam gua-gua itu adalah mereka malaikat-malaikat yang berbuat dosa ya. Jadi itulah roh-roh jahat, itulah iblis, itulah yang dilemparkan ke dalam gua-gua yang gelap dan mereka disimpan di situ untuk sampai kepada hari penghakiman. Begitu Pak. Pak Abdurrahman bisa dengar? Iya. Jelas ya Pak? Jelas. Jadi bagi kita adalah satu pemahaman yang jelas bagaimana Tuhan itu sudah menyatakan justru kalau kita istilahnya ke tempat gua-gua itu kita harus hati-hati ya, karena ini firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita.